Oke teman-teman, kita dari kelompok 1 izin kenalan. Yang pertama Farel Prima, NPM-nya 2505070034. Terus yang kedua ada Teraka 2505070064. Terus ada Haidar 2505070064. Terus ada Aga Haidar 2505070030 sama Farel Ataya 2505070058, dan terakhir saya sendiri Riani Cikal Ermawati 2505070014. Terus apa sih indera penglihatan manusia itu? Mata adalah organ penglihatan yang memungkinkan kita untuk melihat dan memproses informasi visual dari lingkungan sekitar. Terus penjelasan selanjutnya ada di video berikut ya. Oke, jadi fungsi mata di sini ada 5. Yang pertama, menerima cahaya. Mata mulai bekerja ketika cahaya masuk melalui kornea, yaitu lapisan bening di bagian depan mata. Cahaya ini kemudian diteruskan ke bagian dalam mata untuk diproses lebih lanjut. Lalu yang kedua, memfokuskan cahaya. Lensa mata berfungsi memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh tepat di retina. Proses ini menentukan apakah penglihatan kita tampak jelas atau buram. Yang ketiga, mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Di retina terdapat sel batang dan sel kerucut yang berperan mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik agar dapat diterima oleh sistem saraf. Lalu yang keempat, mengirim sinyal ke otak. Sinyal listrik yang dihasilkan kemudian dikirim melalui saraf optik menuju otak. Proses ini berlangsung sangat cepat sehingga kita bisa merespon secara langsung terhadap apa yang dilihat. Dan yang terakhir, memproses informasi visual. Di otak, tepatnya di bagian korteks visual, sinyal tersebut diolah menjadi gambar yang kita pahami, seperti warna, bentuk, dan gerakan. Inilah tahap akhir dari proses penglihatan. Anatomi mata dan fungsinya. 1. Kornea. Kornea adalah lapisan bening di bagian paling depan mata. Fungsinya seperti lensa pertama yang membiaskan cahaya agar masuk ke mata. Karena bening dan halus, kornea membantu memfokuskan cahaya ke arah retina. 2. Cairan aqueous. Cairan jernih di antara kornea dan lensa. Berfungsi untuk menjaga tekanan dalam bola mata dan memberi nutrisi dan oksigen ke kornea dan lensa yang tidak memiliki pembuluh darah. 3. Iris dan pupil. Iris adalah bagian berwarna pada mata. Biasanya iris berwarna coklat, hitam, biru, hijau, dan merah. Di tengah iris terdapat pupil, yaitu lubang tempat cahaya masuk. Fungsinya adalah iris mengatur besar kecilnya pupil. Saat terang, pupil mengecil agar cahaya tidak terlalu banyak masuk. Saat gelap, pupil membesar agar cahaya tidak terlalu banyak masuk. 4. Lensa mata terletak di bagian belakang pupil, berbentuk bening dan lentur, bisa menebal atau menipis. Fungsinya adalah memfokuskan cahaya ke retina. 5. Cairan vitreus. Cairan vitreus seperti gel yang mengisi ruang besar di belakang lensa, menjaga bentuk bola mata dan menahan retina agar tetap di tempatnya. 6. Retina. Retina adalah lapisan paling dalam di belakang bola mata, berisi jutaan sel pekat cahaya. Retina mengubah cahaya menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak. 7. Makula dan fovea. Makula adalah cairan kecil di tengah retina untuk penglihatan yang lebih tajam. Fovea adalah titik paling pusat di makula. Di sanalah kita melihat paling detail, misalnya saat membaca. 8. Saraf optik. Serabut saraf yang membawa sinyal dari retina ke otak. Titik tempat saraf optik keluar dari retina disebut titik buta atau blind spot karena tidak ada sel penglihatan di sana. 9. Sklera. Sklera adalah lapisan putih keras yang menyelimuti bola mata. Fungsinya melindungi bagian dalam mata dan menjaga bentuk bola mata. 10. Kroid adalah lapisan pembuluh darah di antara retina dan sklera.
menyediakan nutrisi dan oksigen untuk retina dan bagian mata lainnya. Oke, baik guys, di sini saya akan menjelaskan cara kerja mata yang untuk kita melihat sehari-hari. Oke guys, pertama-tama cahaya masuk melalui mata dari pupil lapisan bening yang bernama kornea, lalu difokuskan dari kornea dan lensa untuk masuk ke retina. Di retina terjadi fotoreseptor yang dilakukan oleh jutaan reseptor di sana yang mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Dari sinyal listrik itu dikirimkan ke otak menggunakan saraf optik. Dari saraf optik ke otak itu berupa sinyal listrik. Di otak akan diproses dari sinyal listrik tersebut menjadi gambaran visual. Oke, dari situ kita bisa mengetahui cara kerja mata kita. Oke guys. Di sini saya akan menjelaskan beberapa gangguan mata yang sering ditemui di sekitar kita. 1. Miopi atau bisa disebut rabun jauh. Rabun jauh adalah kesulitan dalam melihat objek yang jauh, namun melihat benda dekat terlihat jelas. Penyebabnya adalah bentuk bola mata yang agak memanjang atau lensa matanya yang terlalu cembung. Hal ini diperlukan kacamata minus agar penderita dapat melihat secara jelas. Yang kedua, hipermetropi atau bisa disebut rabun dekat. Rabun dekat ialah kesulitan dalam melihat objek yang dekat, namun saat melihat jarak jauh terlihat jelas. Penyebabnya adalah bentuk bola mata yang terlalu pendek atau lensa mata yang terlalu pipih. Biasanya para penderitanya menggunakan kacamata plus agar penderita bisa melihat secara jelas. Nomor 3, ada katarak. Katarak ini terjadi keruhnya lensa pada mata yang menyebabkan pandangan menjadi kabur, sehingga cahaya tidak dapat menembus pada retinanya. Dan yang terakhir, ada cara menjaga kesehatan mata. Pertama, pemeriksaan mata rutin. Melakukan pemeriksaan mata ke dokter setiap 6-12 bulan sekali untuk mendeteksi apakah ada gangguan seperti rabun jauh, rabun dekat, atau silinder pada mata. Kedua, gunakan pencahayaan yang baik. Hindari membaca, bermain handphone, atau bermain laptop di tempat teredup, apalagi sambil berbaring. Ketiga, istirahatkan mata. Tutup mata sejenak atau pejamkan beberapa detik saat melakukan aktivitas yang sangat lama di depan komputer atau handphone. Keempat, lindungi mata dari sinar matahari. Gunakan kacamata hitam dengan UV protection saat beraktivitas di luar ruangan di bawah sinar matahari. Kelima, konsumsi makanan yang sehat. Makanan yang sehat. Perbanyak makan wortel, bayam, ikan, salmon, telur, dan buah-buahan yang kaya vitamin untuk menjaga kesehatan retina. Keenam, hindari merokok. Tidak merokok dan menjauhi asap rokok karena dapat meningkatkan resiko katarak dan degenerasi makula. Degenerasi makula adalah penyakit mata yang merusak penglihatan terpusat akibat kerusakan pada makula, bagian tengah retina yang bertanggung jawab untuk melihat detail. Yang ketujuh, ada jaga kebersihan mata. Cuci tangan sebelum menyentuh mata, dan juga jangan mengucek mata dengan tangan kotor. Bersihkan kotoran di sekitar mata dengan tisu bersih. Dan terakhir, kedelapan, gunakan pelindung mata. Kenakan kacamata pelindung safety saat bekerja di tempat berdebu, mengelas atau mengoperasikan mesin agar tidak terkena serpihan atau cahaya yang tajam. Oke guys, gitu aja presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kita minta maaf sebesar-besarnya.
Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Bye-bye.